Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vika Rismayanti dengan NIM 4132001106, Prodi Logistik Perdagangan Internasional 2A Pagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisa saya mengenai laporan keuangan pada PT Mustika Ratu Tbk. Berikut logo dari perusahaan PT Mustika Ratu Tbk. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum tentang perusahaan PT Mustika Ratu Tbk. PT Mustika Ratu Tbk ini didirikan pada tanggal 14 Maret pada tahun 1978. PT Mustika Ratu Tbk atau perseroan merupakan perusahaan kosmetik dan jamu modern tradisional ternama di Indonesia. Berdiri dengan nama Mustika Ratu yang filosofi sangat mendalam, yaitu tentang asal mula terciptanya nama dari kearifan budaya lokal. Taring Kusuma Rambasing Madu, Turuning Sinatrio, Tedaing Wong Amorotopo Mustikaning Ratu, Mengayu Hayuning Bawono, yang berarti perjuangan kesatriaan melalui keprihatinan, sehingga terciptalah sesuatu yang bernilai, yaitu nama Mustika Ratu. Untuk melanjutkan nilai-nilai filosofi yang dibagikan kepada masyarakat luas dan dibawa sesuai perkembangan teknologi dan kemajuan zaman. Berikut contoh salah satu produk dari PT Mustika Ratu Tbk. PT Mustika Ratu Tbk ini juga telah memperoleh sertifikat manufacturing process atau GMP pada tahun 2004, sertifikat halal untuk produk teh tahun 2010, dan sertifikat halal untuk produk jamu pada tahun 2011. Kegiatan usaha perseroan yaitu meliputi ada dua. Yang pertama itu produksi, perdagangan, dan distribusi jamu. Yang kedua itu produksi, perdagangan, dan distribusi barang-barang kosmetik, produk perawatan tubuh, minuman kesehatan, dan obat tradisional. Yang membedakan PT Mustika Ratu Tbk ini dengan perusahaan kosmetik lainnya adalah perseroan ini senantiasa menjalankan bisnis dengan berpegang teguh pada filosofi dan nilai-nilai utama perseroan, yaitu agility, speed, harmony, integrity, accountability, and passion for winning. Melalui nilai-nilai tersebut, perseroan berkomitmen untuk selalu menjaga kualitas dan keindahan produk, serta memperhatikan aspek kesehatan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan diterima oleh masyarakat luas. Dan berikut juga contoh salah satu produk dari PT Mustika Ratu Tbk. Selanjutnya, visi dan misi dari PT Mustika Ratu Tbk. Baiklah, visi dari PT Mustika Ratu ini yaitu menjadikan Royal Heritage Indonesia dan ramuan rahasia berbasis kekayaan hayati sebagai dasar untuk industri perawatan kesehatan dan kecantikan yang holistik dengan didukung proses riset dan teknologi berkelanjutan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Sedangkan misinya itu falsafah kesehatan dan kecantikan holistik dari Indonesia Royal Heritage yang digali kembali oleh Ibu Bera Moriati Sudityo untuk dinikmati oleh masyarakat dan lingkungan sebagai karunia Tuhan diwujudkan melalui terciptanya. Yang pertama itu sumber daya manusia yang berkomitmen dan kompeten. Yang kedua, pengelolaan perusahaan yang baik, berdisiplin tinggi dan tangkas. Yang ketiga, menciptakan inovasi yang relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dan yang keempat, mengutamakan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir itu menggunakan riset dan teknologi untuk kemajuan perusahaan. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai analisa laporan keuangan tentang aset lancar termasuk persediaan, aset tidak lancar, total utang, total liabilitas, total ekuitas, nilai penjualan, laba atau rugi perusahaan setelah pajak, harga pokok penjualan, persediaan, nilai persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi, serta yang terakhir itu analisa laporan keuangan biaya produksi. Baiklah, yang pertama analisa mengenai aset lancar. Bisa kita lihat dari tabel berikut. Dapat diketahui bahwa aset lancar perusahaan Mustika Ratu mengalami kenaikan sebesar 19.864.737.225 rupiah atau sekitar 4,8%. Sedangkan pada grafik yang ditampilkan ini, kita dapat mengetahui bahwa penyebab kenaikan aset lancar pada PT Mustika Ratu Tbk ini dikarenakan adanya peningkatan kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, serta uang muka pemasok dan lainnya.
Selanjutnya itu ada aset tidak lancar. Pada aset tidak lancar ini, kita bisa lihat pada tabel ini dapat kita ketahui bahwa aset tidak lancar perusahaan Mustika Ratu mengalami kenaikan sebesar 1.164.252.231 rupiah atau sekitar 0,9%. Sedangkan pada grafik dapat kita ketahui bahwa penyebab peningkatan aset tidak lancar pada PT Mustika Ratu Tbk ini dikarenakan peningkatan pada aset pajak, tangguhan, dan aset tidak lancar lainnya. Yang ketiga ada utang. Pada tabel ini dapat kita ketahui bahwa jumlah utang mengalami kenaikan sebesar 30.362.609.103 rupiah atau sekitar 31,8%. 31,8%. Lalu pada grafik dapat diketahui bahwa terjadinya kenaikan hutang ini disebabkan oleh naiknya utang bank jangka pendek sebesar 48,0% dan utang lain-lain pihak ketiga sebesar 134,0% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, liabilitas. Dari grafik ini kita dapat melihat bahwa selisih total liabilitas yang terjadi cukup signifikan sesuai hasil analisis pada tabel berikut. Sebesar 53.255.909.029 rupiah atau sekitar 32,4% daripada tahun 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 ini terjadi peningkatan utang pajak sebesar 269,8%. Dan beban akrual sebesar 136,9% dari tahun sebelumnya. Baiklah, selanjutnya ada ekuitas. Pada poin kelima ini bisa kita lihat pada tabel ekuitas selisih total ekuitas yang terjadi ialah sebesar 26.219.573 rupiah atau sekitar 7,1%. Oleh karena itu, pada tabel inilah kita mendapatkan data selisih total ekuitas antara rentang waktu periode 2019 sampai dengan periode 2020. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan saldo laba yaitu sebesar 25.321.331.281 rupiah atau sekitar 11,8% dari tahun sebelumnya. Next, selanjutnya itu ada nilai penjualan. Pada tabel ini, analisa nilai penjualan PT Mustika Ratu Tbk diketahui pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan sebesar 13.183.921.615 rupiah atau sekitar 44,3%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, kenaikan ini terjadi karena adanya peningkatan penjualan baik dari penjualan berupa produk kesehatan, perawatan diri yang cukup signifikan. Next, selanjutnya itu adalah laba atau rugi. Selanjutnya untuk tabel laba atau rugi dapat kita ketahui bahwa perusahaan Mustika Ratu ini mengalami jumlah kerugian perusahaan sebesar 7.931.455.096 rupiah dari tahun sebelumnya atau sekitar 1.188,2%. Maka diperoleh dari data seperti yang ada pada slide ini. Hal ini dikarenakan menurunnya beban usaha, pendapatan keuangan atau beban, manfaat pajak penghasilan bersih, dan jumlah atau kerugian atau penghasilan komprehensif lainnya.
Next, selanjutnya itu harga pokok penjualan. Baiklah, pada slide ini terdapat tabel harga pokok penjualan. Pada tabel ini dapat diketahui bahwa jumlah harga pokok penjualan antara rentang periode 2019 sampai dengan periode 2020 mengalami penurunan sebesar 6.855.395.918 rupiah atau sekitar 5,7% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penurunan persediaan akhir tahun sebesar 30,8% dari tahun sebelumnya. Next, selanjutnya itu ada nilai persediaan. Pada poin nilai persediaan ini, di mana seperti yang bisa kita lihat pada tabel selisih jumlah persediaan antara tahun 2019 sampai 2020 ialah sebesar 11.434.367.817 rupiah atau sekitar 7,2%. Baiklah, selanjutnya itu ada penjelasan mengenai biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir itu biaya overhead pabrik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu analisa mengenai biaya bahan baku. Berdasarkan hasil analisis biaya bahan baku PT Mustika Ratu, TBK ini diketahui bahwa pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1.542.073.168 rupiah atau sekitar 3,4%. Daripada tahun 2019. Hal ini dikarenakan penurunan bahan baku. Selanjutnya itu biaya tenaga kerja langsung. Pada hasil analisis biaya tenaga kerja langsung PT Mustika Ratu Tbk ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 861.967.741 rupiah atau sekitar 4,0% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan jumlah tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir ini ada biaya overhead pabrik. Berdasarkan hasil analisis biaya overhead pabrik pada PT Mustika Ratu Tbk, diketahui bahwa pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2.203.117.712 rupiah atau sekitar 10,2% dari tahun sebelumnya. Baiklah, kesimpulan dari hasil analisa saya ini mengenai perusahaan PT Mustika Ratu Tbk, itu hasil dari analisis keuangan perusahaan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan, dan dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa pada periode 2019 sampai dengan 2020, kinerja keuangan PT Mustika Ratu Tbk menunjukkan perubahan. Di tahun 2020, PT Mustika Ratu Tbk berusaha meminimalisir kerugian akibat pandemi COVID-19, seperti penurunan ekuitas perusahaan dan harga pokok penjualan perusahaan, dan lain-lain yang menjadi halangan bagi kinerja keuangan perusahaan. Dengan beberapa tindakan seperti menurunkan beberapa komponen seperti biaya bahan baku sebesar 3,4% serta biaya tenaga kerja langsung sekitar 4,0%. Namun pada tahun 2020 PT Mustika Ratu Tbk mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu sebesar 7.931.455.096 rupiah atau sekitar 1.188,2%. Hal ini disebabkan karena bertambahnya saingan dalam perusahaan di dunia kosmetik.
Salah satunya banyaknya muncul merek produk baru di dalam dunia kosmetik yang lebih menarik sehingga PT Mustika Ratu Tbk mengalami kerugian cukup besar. Seperti yang kita ketahui, sekarang merek kosmetik yang sedang booming-boomingnya, sedang laris-laris manisnya itu seperti MS Glow. Nah, para wanita-wanita yang suka skincarean atau merawat tubuh itu sekarang lebih banyak ke MS Glow. Nah, sehingga membuat PT Mustika Ratu ini mengalami penurunan dalam penjualannya dan sehingga mengalami kerugian. Mungkin sekian penjelasan mengenai laporan keuangan PT Mustika Ratu dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.